Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKAPI. Dan di video kali ini kita akan membahas apa itu tarif timbal balik atau reciprocal tarif. Tarif timbal balik atau reciprocal tarif adalah suatu kebijakan perdagangan yang dilandasi oleh kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling memberikan perlakuan tarif yang setara terhadap barang-barang impor yang diperdagangkan di antara mereka. Melalui kebijakan ini, negara-negara yang terlibat sepakat untuk mengurangi atau menghapus tarif impor atas produk tertentu secara timbal balik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi perdagangan yang lebih adil, seimbang, dan setara. Latar belakang penerapan. Penerapan tarif timbal balik biasanya dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara untuk meningkatkan perdagangan internasional, memperkuat kerjasama ekonomi, serta mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Dan beberapa alasan utama di balik kebijakan ini antara lain: yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional. Penurunan atau penghapusan tarif impor membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan volume perdagangan. Kedua, mengurangi biaya perdagangan. Penghapusan tarif menurunkan biaya impor sehingga harga barang menjadi lebih kompetitif di pasar domestik dan global. Tiga, mendorong integrasi ekonomi. Tarif timbal balik memperkuat kerjasama ekonomi antar negara dan mendorong pembentukan blok-blok ekonomi regional. 4. Mengurangi potensi konflik dagang. Perlakuan tarif yang setara dapat meredam ketegangan dan mencegah tindakan perdagangan balasan yang merugikan. 5. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dan keenam, harga barang yang lebih terjangkau sebagai hasil dari penghapusan tarif memberikan manfaat langsung bagi konsumen. Dalam praktiknya, penerapan tarif timbal balik seringkali diatur melalui perjanjian perdagangan bebas atau FTA atau bentuk kerjasama ekonomi lainnya. Tujuan dan manfaat penerapan tarif timbal balik. Tujuan utama dari kebijakan tarif timbal balik adalah untuk mendorong perdagangan yang lebih adil dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Adapun manfaat yang diperoleh dari penerapan kebijakan ini mencakup yaitu: 1. Menciptakan keadilan perdagangan. Penyamaan tarif bertujuan untuk menghindari ketimpangan dalam hubungan dagangan antar negara. Dan yang kedua, melindungi industri dalam negeri. Negara dapat menghindari kerugian akibat perlakuan diskriminatif terhadap ekspor domestik oleh negara mitra dagang. 3. Mengurangi defisit perdagangan. Penyesuaian tarif dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mitra dagang. 4. Menanggapi praktik perdagangan tak adil. Tarif timbal balik juga dapat menjadi respon terhadap praktik dagang seperti subsidi ekspor atau hambatan non-tarif. 5. Meningkatkan posisi tawar. Dengan memberlakukan tarif setara, negara memiliki daya tawar lebih tinggi dalam negosiasi dagang. 6. Diversifikasi pasar ekspor. Kebijakan ini mendorong perluasan pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada mitra tunggal. Dan yang terakhir, memperkuat rantai pasok global. Negara dapat menarik investasi asing dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Dampak kebijakan tarif timbal balik terhadap Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada April 2025, Amerika Serikat menerapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap produk ekspor asal Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap tarif dan hambatan non-tarif yang sebelumnya diberlakukan Indonesia terhadap produk Amerika Serikat. Penerapan tarif tersebut berdampak pada penurunan daya saing ekspor Indonesia, terutama di sektor tembaga, kayu, dan produk manufaktur lainnya. Untuk menghadapi situasi tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis antara lain: yang pertama, diversifikasi pasar ekspor, memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur guna mengurangi ketergantungan pada satu negara mitra dagang. Kedua, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi lokal melalui program seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. 3. Menjalin perjanjian dagang baru. Membangun kerjasama perdagangan dengan negara mitra baru melalui FTA, CEPA, atau RTA untuk memperluas akses pasar. Keempat, mengurangi ketergantungan ekspor tunggal. Mendistribusikan ekspor secara lebih merata guna menghindari dampak negatif dari perubahan kebijakan perdagangan satu negara.
Tarif timbal balik merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang antar negara. Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi industri domestik, serta memperkuat posisi negara dalam negosiasi perdagangan global. Meski memberikan banyak manfaat, penerapannya juga menuntut kesiapan strategi nasional, terutama ketika kebijakan tersebut diberlakukan secara sepihak oleh negara mitra dagang. Oleh karena itu, respon strategis seperti diversifikasi di pasar dan penguatan industri dalam negeri menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional. Itu tadi informasi seputar mengenai apa itu tarif timbal balik atau reciprocal tariff. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.